Shalom, perkenalkan nama saya Van Sufliki dan Saputra, NIM 18237156505 dari kelas 6 PJJB. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisa jalinan majemuk bundaran yang berlokasi di Bundaran Tirosa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2021 pukul 8 pagi sampai 9 pagi. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasannya, ini ada sketsa lokasi di mana pendekat A berada pada Jalan Piet Atalo, pendekat B Jalan Bundaran PU, pendekat C Jalan Franseda, dan pendekat D Jalan Pulau Indah. Selanjutnya kita masuk dalam data awal, di mana di sini ada pendekat A, B, C, dan D dengan tipe kendaraan LV atau kendaraan ringan, HV atau kendaraan berat, dan MC atau sepeda motor. Di sini kita lihat pada pendekat A, LT berarti jumlah kendaraan yang belok ke arah pendekat B. Kemudian ST yaitu jumlah kendaraan yang lurus ke arah pendekat C. Kemudian RT adalah jumlah kendaraan yang menuju ke pendekat D. Kemudian untuk UT sendiri adalah jumlah kendaraan yang putar kembali ke pendekat A. Di sini kita lihat masing-masing LT, ST, RT, dan UT pada setiap jenis kendaraan. Kemudian total dari jumlah kendaraan tersebut, tipe kendaraan ringan totalnya 1935, kendaraan berat 228, dan sepeda motor 5057. Kemudian kita masuk pada arus lalu lintas. Di sini kita lihat pendekat A. Dari data awal yang kita dapat tadi, kita masukkan pada kolom 1, 3, dan 5. Kemudian kita lihat pendekat A ini untuk mendapat pada kolom 1 itu satuannya kendaraan per jam. Kemudian untuk mendapatkan SMP per jam, kita kalikan dari jumlah kendaraan yang di kendaraan per jam dikalikan dengan nilai ketetapan atau ekuivalen dari kendaraan ringan, yaitu 1. Kemudian pada kendaraan berat kita kalikan pada kolom 3 ini dikalikan dengan ketetapan dari ekuivalen dari kendaraan berat, yaitu 1,3, sepeda motor 0,5. Kemudian selanjutnya berlaku juga untuk pendekat B, C, dan D. Kita masuk dalam rasio menjalin. Rasio menjalin ini didapat dari kolom ke-9 dibagi dengan kolom ke-10, yaitu arus menjalin dibagi dengan arus total. Kita lanjut pada parameter geometrik bagian jalan. Di sini bagian jalan AB, BC, CD, dan AD. Lebar masuk pendekat 1. Angka ini sesuai dengan pengukuran yang telah kami lakukan. Kemudian lebar masuk rata-rata WE kita dapat dari kolom rata-rata dari kolom 2 ditambah dengan kolom 3 dibagi 2. Kemudian untuk lebar jalinan itu juga dapat dari hasil survei. Kemudian WE dibagi WW kita dapat dari kolom keempat dibagi dengan kolom ke-5. Panjang jalinan kita dapat dari hasil survei juga. Kemudian WW dibagi LW kita dapat dari kolom 5 dibagi dengan kolom ke-7. Kemudian kita masuk dalam kapasitas. Untuk faktor WW di sini didapat kita lihat pada pendekat AB didapat 3548. Untuk faktor EW sendiri didapat dari
135 dikali WW dipangkatkan dengan 1,3, sehingga di sini dapat 3548. Kita masuk pada faktor W per WW, di mana di sini didapat 2,503. Untuk faktor WE per WW sendiri didapat dari rumus 1 ditambah WE per WW dipangkatkan 1,5. Kemudian kita masuk pada faktor PW. Faktor PW sendiri didapat dari rumus 1 kurang PW dibagi 3 dipangkatkan 0,5. Kemudian kita masuk pada faktor WA ini. Pada faktor WA ini didapat 0,749. Kemudian kita masuk dalam faktor penyesuaian, di mana ukuran kota FCS untuk kota Kupang itu dari data yang kami dapat, jumlah penduduk kota Kupang 0,4, sehingga didapat faktor FCS 0,88. Kemudian pada lingkungan jalan FRS didapat dari data yang didapat, yaitu kelas tipe lingkungan jalan RE komersial, kelas hambatan samping sedang, sehingga rasio kendaraan tak bermotor PUM yang diambil yaitu 0,94. Kemudian untuk mendapat kapasitas C didapat dari kapasitas dasar CO dikali ukuran kota atau FCS dan FRS, sehingga didapat 4758. Kita masuk dalam perilaku lalu lintas. Di sini arus bagian jalinan Q didapat dari yang 2018 ini pada pendekat AB, BC 2340, CD 2632 dan AD 1859 didapat dari kolom pada hitungan arus lalu lintas pada kolom 10, 12, 14 dan 16. Kemudian untuk derajat kejenuhan DS pada pendekat AB didapat hasilnya 0,42 ini dari kolom 31 dibagi dengan kolom 28 atau kolom arus bagian jalinan Q dibagi dengan kapasitas C. Berlaku juga untuk pendekat BC, CD dan AD. Kemudian untuk tundaan lalu lintas DT didapat pada pendekat AB didapat tundaannya 5,15. Di sini karena derajat kejenuhan dari arus yang kami dapat ini kurang dari 0,60, sehingga dipakai rumus 2 ditambah 2,68982 dikali DS atau derajat kejenuhan dikurang dengan dalam kurung 1 kurang DS dipangkatkan 2. Itu berlaku untuk DS yang kurang dari sama dengan 0,6. Kemudian kita masuk dalam tundaan lalu lintas total. Pada pendekat AB didapat 10.393. Ini dari arus bagian jalinan Q pada pendekat AB dikalikan dengan tundaan lalu lintas DT pada pendekat AB yaitu 5,15, sehingga didapat hasilnya ini. Begitu juga untuk pendekat BC, CD dan AD. Kemudian untuk peluang antrian pada pendekat AB 5 sampai 10 ini dapat dari rumus peluang antrian. Untuk batas bawahnya 9,41 dikali derajat kejenuhan dikurang dengan
29,967 dikali derajat kejenuhan dipangkatkan 4,619. Kemudian untuk batas atasnya 26,65 dikali derajat kejenuhan dikurang dengan 55,55 kali derajat kejenuhan dipangkatkan 2 dikurang dengan min 108,57 kali derajat kejenuhan dipangkatkan 3. Kemudian total dari tundaan lalu lintas ini 5 dari pendekat AB, BC, CD dan AD didapat 50.072. Kemudian untuk tundaan lalu lintas bundaran rata-rata DTR kita dapat 5,624. Angka ini didapat dari total tundaan lalu lintas dibagi dengan kolom 8 baris 22 pada hitungan arus lalu lintas bundaran. Kemudian tundaan bundaran rata-rata DR didapat dari tundaan lalu lintas bundaran rata-rata ditambahkan dengan 4. Kemudian untuk peluang antrian bundaran KPR persen di sini didapat 8 sampai 18. Didapat dari nilai peluang antrian dari setiap pendekat yang paling besar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang analisis jalinan majemuk bundaran. Terima kasih atas waktunya.